Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersua kembali tentunya dalam salah satu program kesayangan kita bersama, program live interaktif konsultasi keluarga. Bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan menemani kebersamaan Anda. Dan tentunya kita akan berikan kesempatan kepada Anda semuanya nantinya untuk bisa berkonsultasi secara langsung melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Dan juga kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan nantinya kami akan memberikan kesempatan kepada Anda semuanya untuk bisa berinteraksi secara langsung kepada kami. Baik, barakallahu fikum jamaah dan pemirsa Fatwa TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita bersama guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah taala di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik Ustaz. As'adallahu lailatak alhamdulillah bi khairin wa afiyatin. Masyaallah malam ini malam tanggal 5 gitu ya. Tanggal 5 Ustaz. Sudah Dzulqa'dah aja Ustaz. Dzulqa'dah kita. Tidak terasa Ustaz, sebentar lagi masuk Dzulhijjah. kurban kita Ustaz insyaallah. Yang di sini kurban, yang di sana haji. Allah. Mudah-mudahan kita berangkat haji insyaallah. Amin amin. Barakallahu fikum Ustaz. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa marilah kita simak untayan nasihat pembuka dari live interaktif kita malam hari ini dari Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah taala. Kepada beliau kami persilakan. Barakallahu fik. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ahibati fillah, bicara konsultasi keluarga. Kita bicara problematika. Kita bicara permasalahan yang anak ingin semuanya tahu. Bahwa badai itu pasti berlalu lalang. Orang sering ngomong badai itu pasti berlalu, tapi datang lagi nanti. Inilah kehidupan. Karena Allah Azza wa Jal sudah menjelaskan bahwa kehidupan ini diciptakan sebagai tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bagaimana engkau bersikap? Bagaimana engkau berbuat? Dalam segala ujian yang Allah berikan. Ketika engkau masih menjadi seorang pemuda, lajang. Engkau punya masalah banyak. Engkau mengatakan, ya Allah fitnah wanita ya. Mau menikah belum punya harta. Engkau berusaha untuk punya harta. Lalu engkau menikah. Apakah masalahmu selesai? Engkau sudah menikah nih. Engkau ingin nikah kan? Engkau sudah menikah. Masalahmu gak selesai. Engkau akan menghadapi mertua. Engkau akan menghadapi ipar. Engkau akan menghadapi istrimu sendiri.
Yang bentar lagi kita akan dengar curhatan-curhatan tentang istri. Begitulah seorang wanita. Dia menunggu-nunggu, Ustaz, ana nunggu lama Ustaz, kapan nikah ya? Ana belum datang jodohnya. Datang tuh jodoh. Engkau konsultasi. Ya Allah Ustaz, kok kayak gini Ustaz ya? Maka yakinlah bahwa kehidupan ini tempat ujian, bukan tempat bersenang-senang. Maka bagaimana Nabi SAW ya memberikan pelajaran kepada umatnya. Kita termasuk umat Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kita harus sadar, jemaah. Bagaimana menghadapi badai yang datang dan pergi. Datang lagi. Minta tolong sama Allah SWT. Ya, kita bermusyawarah, kita cari solusi. Tapi ketahuilah, yang dapat menyelesaikan masalahmu, Allah Azza wa Jalla. Maka engkau ikutin aturan Allah, ikutin arahannya, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah kepada aku, pasti aku kabulkan. Kata Nabi SAW, "Waman yatasabbar, yusabbirhullah." Barang siapa yang berupaya untuk jadi penyabar. Dia punya masalah. Ya Allah, berat ya menghadapi suami kayak gini Ustaz. Si suami juga menghadapi istri. Aduh anak Ustaz, kalau menghadapi istri doang aman. Ini mertua, ipar, Allah azab Ustaz. Ya, sabar. Yusabbirhullah. Ini kata Nabi SAW. Allah akan bikin antum penyabar. Butuh proses, butuh waktu. Ada yang waktunya setahun. Alhamdulillah Ustaz, sekarang kondisinya sudah aman. Ada yang waktunya 2 tahun. Baru dia bisa menikmatin kehidupan rumah tangga. Ada yang waktunya 7 tahun. Iya. Engkau sabar. Allah akan bikin kau sabar. Tapi ada kondisi-kondisi. Ya. Engkau harus berpisah. Ketika visi dan misi udah berbeda. Yang satu maunya ke surga. Yang satu tidak pernah memikirkan surga. Yang ada di benaknya hanya dunia. Engkau sudah berupaya. Tapi dia gak mau. Maka sampaikan kepada dia. Selamat tinggal. Barakallahu fikum. Nah, itu mungkin yang bisa Anda sampaikan. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustadz atas satu untayan nasihat pembuka live interaktif kita malam hari ini. Masya Allah, menjadi pengingat kita bersama pemirsa sekalian dalam menghadapi segala macam problematika di dalam rumah tangga kita. Masya Allah. Baik Ustadz, kita akan masuk kepada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Namun sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu para pendengar yang sedang menyimak live interaktif kali ini melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Seragen. Dan pemirsa, kembali kami undang pemirsa sekalian dan para pendengar dimanapun Anda berada untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami. Para pemirsa yang ingin berkonsultasi, bertanya secara langsung kepada Ustadz, kami persilakan untuk menghubungi line telepon di 0331 544 6087. Sekali lagi di 0331 544 6087. Baik pemirsa, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudari Anita di kota Makassar. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara saya bersikap jika suami ribut dengan orang tuanya? Dilatar belakangi karena orang tuanya merasa iri dengan perlakuan suami
yang dianggap berat kepada istri. Padahal suami selalu berbuat baik dan sangat berbakti kepada orang tuanya. Saya sebagai istri selalu mengingatkan suami untuk menyelesaikan masalahnya, tapi suami sakit hati dan tidak terima dengan kata-kata kasar dari ibunya. Menjadi catatan, mertua saya sudah bertahun-tahun tidak bersilaturahmi dengan ibunya atau nenek suami saya karena ribut juga. Hal ini kadang membuat suami saya ilfil kepada ibunya sendiri. Mohon pencerahannya, Ustaz. Nah, Allahu Akbar. Ya. Ini masalah cukup serius jemaah, dan serius sekali ya ketika sang anak ilfil sama ibunya. Ketahuilah, kalau engkau berikan semua yang engkau milikin kepada ibunda, engkau tidak akan pernah dapat membalas budi baik. Kalau engkau menggendong ibu dari Indonesia, engkau berangkat haji, bukan engkau dorong pakai kursi roda, tapi engkau gendong ibu. Engkau masih naik pesawat, nggak terlalu capek. Tapi di sana dari hotel ke masjid, tawaf, engkau nanti ke Mina, ke Arafah ya. Kemudian balik dari Arafah ke Muzdalifah, ke Mina, ke Mekah lagi. Engkau gendong ibumu. Engkau tidak akan pernah bisa membalas satu rasa sakit dia ketika dia melahirkan. Oleh karena itu, Allah mengajarkan doa kepada seorang anak agar mengatakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmati keduanya sebagaimana mereka merawatku ketika aku kecil. Engkau perlu ingat bagaimana sikapmu ketika engkau kecil. Kita lupa. Kita nggak pernah ingat. Maka Allah ingatkan. Engkau ingat ketika engkau disusui oleh ibundamu. Engkau ingat ketika engkau teriak-teriak di malam hari mengganggu tidur ibumu. Engkau ingat bagaimana ketika ibundamu harus menggendongmu keliling ke sana kemari. Itu tidak akan pernah engkau bisa balas. Baik, apa yang harus dilakukan? Orang tua yang kafir aja, yang nyuruh anaknya keluar dari Islam, anak tetap wajib berbakti. Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dampingilah keduanya, sahib. Di dunia ini dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kau hormatin. Baik, kalau kata istri, sebenarnya orang tua iri aja. Cemburu sama menantunya. Ya, itu hal yang wajar. Makanya bagaimana suami belajar mencari tahu apa penyebab ibunya cemburu. Maka nasihat ana bagi para suami, kalau engkau memberikan sesuatu kepada istrimu, nggak perlu orang tua tahu. Kalau engkau membelikan gelang emas kepada istrimu, nggak perlu dipakai kalau berangkat ke rumah orang tua si laki. Nggak perlu menunjukkan. Ini penting. Engkau tunjukkan kepada para istri, engkau tunjukkan pemberian suamimu kepada orang tuamu. Nggak apa-apa. Ini sebagai bentuk engkau bersyukur kepada suami. Aku dikasih ini sama suami. Jadi orang tuamu tahu. Tapi jangan kau tunjukkan. Dan para suami jangan pernah menunjukkan di depan ibunya keromantisan dia kepada istrinya. Di depan ibu jangan. Menjaga perasaannya biasa-biasa aja. Karena boleh jadi tadi ibu ini sebenarnya engkau baik sama ibumu. Tapi namanya orang cemburu. Sedikit ya mungkin engkau memberikan sesuatu kepada istrimu. Kelihatan sama ibu. Dilihat oh ini gak pernah ngasih sama anak. Sama istrinya dikasih. Maka berusaha sampaikan kepada suamimu. Bahwasanya dia berusaha untuk tidak menampakkan keromantisan ya di depan ibunya. Biasa-biasa aja. Jadi kalau di sana yang ada ibu terus seperti itu. Sambil didoakan orang tua. Karena memang dia sudah tua. Apalagi dikatakan dia punya masalah sama ibunya sendiri.
Maka bagaimana kau memperbaiki hubungan itu? Kesian, dia ibumu dan engkau punya hutang budi yang tidak terbalaskan. Walaupun dikatakan sangat berbakti sekali, engkau belum berbakti. Orang yang merasa sudah berbakti, sebenarnya dia belum berbakti. Maka Abdullah bin Umar ngasih tahu tuh orang yang gendong ibunya, yang dia bertanya, kira-kira aku sudah membalas enggak budi baik ibu? Ini kan merasa sudah baik dia. Maka jawabannya apa? Satu rasa sakit ketika dia mengeluarkanmu, itu belum kau balas. Maka jangan pernah berpikir engkau sudah membalas budi baik orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, syukron Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan saudari Anita tadi di Kota Makassar. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi penanya dan juga memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita saat ini terhubung dengan salah satu penelpon malam hari ini. Ada Ummu Yodi di Riau, Pekanbaru. Masya Allah. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Yodi pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz seperti ini. Suami anak itu pelit pada keluarganya. Kepada orang lain dia begitu royal. Seperti mentraktir orang sampai juta-jutaan nggak apa-apa. Tapi kepada kami dan anak-anak itu begitu perhitungan. Apalagi dengan orang tuanya. Dia sering mengirim kepada orang tuanya. Kadang-kadang tanpa bilang pada anak sebagai istrinya. Sebenarnya nggak apa-apa karena itu kan gaji dia untuk orang tuanya. Cuma berlebihan Ustadz sehingga kami sering gigit jari gitu. Terus kalau misalnya kami minta liburan itu nanti ending-endingnya dipotong uang bulanan kami Ustadz. Jadi bagaimana Ana menghadapi suami yang seperti ini? Nah, begitu Ustadz. Naam, Masya Allah, barakallahu fikum. Iya. Ya, syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara menghadapi suami yang kayak gitu? Ya sabar. Insyaallah. Sabar ya. Begini. Ya bukan berarti dibiarkan ya. Seorang istri kepingin suaminya baik. Baik sesuai dengan standar yang telah dijelaskan sama Nabi SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Khairukum khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Paling baik sama istri-istrinya. Sedangkan sebagian orang itu baik di depan orang lain. Tadi dikatakan sohibnya dia traktir ya. Ini itu. Sama istrinya enggak, pelit, bakhil. Bicara memang kewajiban nafkah. Itu sandang pangan papan dipenuhi dengan kebutuhan lain. Ada yang lainnya mungkin. Ya kalau mau dikasih suami menjadi kebaikan. Tapi ketahuilah Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah seorang yang punya keluasan rezeki. Beliau memberikan nafkah yang sesuai dengan keluasanmu. Apalagi untuk menjadi yang terbaik ya. Wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma atahu Allah. Yang disempitkan rezekinya ya wajarlah dia ngasih sesuai dengan kemampuan dia. Tapi apa sikap istri menghadapi suami seperti ini? Ya, engkau berusaha mendoakan suamimu. Mengingatkan kepada dia bahwa yang diberikan kepada istri dan anak-anak itu bernilai sedekah. Engkau dapat pahala, Bang. Jangan berpikir engkau kalau ngasih istri nggak dapat pahala. Kalau traktir di luar dapat pahala. Ngasih istri dapat pahala. Hatta luqma tarfa'uha ila fimra'atik. Sampai makanan yang diangkat, disuapin istrinya, dapat pahala. Sedekah itu dihitung. Jadi bagaimana engkau pendekatan ya, memberikan pelayanan yang lebih kepada suami. Semoga itu bisa merubah suami. Sambil terus diajak ngaji suaminya agar dia tahu dengan kewajiban-kewajiban dia. Kemudian hal yang selanjutnya, istri
usahakan engkau agar tidak sakit hati, tidak perlu mengetahui apa yang dilakukan suami dengan uang dia. Dia mau naktir temennya, mau jutaan, apa. Engkau gak perlu tahu. Jangan kepo. Nikmat ya, orang itu gak kepo, nikmat sekali. Tapi kalau orang kepingin tahu ini, itu, waktumu habis, yang ada sakit hati. Dikatakan dia ngasih orang tuanya, ngasih ibunya, itu hak dia. Berlebihan, urusan dia. Boleh dia melakukan itu. Selama dia memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi kan sekarang bagaimana? Suami jadi baik sama istri sama keluarga. Engkau gak perlu tahu dia kasih sama ibunya berapa, dia transfer berapa, sudah. Engkau berusaha untuk melayani suami dengan baik, sabar. Artinya kalau suamimu masih lebih baik dari suami-suami yang lain. Apabila dia sholat 5 waktu, dia melaksanakan kewajibannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi hanya urusan bakhil, memang ini pelit, ini sesuatu yang buruk ya. Makanya kalau suamimu tidak memberikan yang cukup kepadamu, tidak memberikan yang cukup, maka kau boleh ngambil uang suami. Tapi sepertinya suami mau memberikan yang cukup. Cukup. Buktinya tadi kalau mau liburan apa, bisa masih diambil uang belanjanya. Berarti cukup. Maka engkau syukur yang ada, engkau terima yang ada. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahin. Maka yang ada engkau syukuri, engkau akan kirimkan diri kepada Allah Azza wa Jal, engkau didik anak-anakmu untuk cinta sama orang tuanya. Soalnya kadang-kala ibu itu suka ngomong sama bapakmu itu bakhil tuh. Bapakmu kalau makan di luar, teman-temannya ditraktir, kita susah. Jangan. Engkau jangan menanamkan kebencian. Rumah itu perlu dibangun dengan cinta dan kasih sayang. Engkau tanya bapakmu ikut capek nak. Lelah dia bekerja, dia berusaha ini dan itu. Sehingga ketika bapak datang, ayo semuanya salaman sama abahnya. Bikin anak-anak tuh menghormati ayah. Dan itu akan jadi pahala buat engkau sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi penanya tadi, Ummu Yodi di Riau, Masya Allah. Berarti sebenarnya ketika sang suami itu sudah memberikan nafkah bagi keluarganya, Yang wajib ya. yang wajib. Nah, Ada Ustaz. nafkah sunnah dan nafkah yang wajib. Masya Allah, naam. Tambah ada kan yang mau liburan, mau jalan-jalan kan nggak wajib gitu bagi Sunnah, suaminya Ustaz, ya. seperti itu. Nah. Itu menjadi fadl ya, kemuliaan. Mulia. Maka ya tadi istri itu biar nggak merana hidupnya ya. Masya Allah, naam, Dia Ustaz. nerima. Tapi kalau dia sama kawannya akhirnya menderita hidupnya. Udah. Maka selama yang suami telah memberikan kecukupan kepada dia, ya alhamdulillah dia bersyukur sama Allah SWT. Alhamdulillah. Mungkin boleh jadi kayak gini ceritanya karena istri kurang bersyukur gitu. Masya Allah, bisa jadi Ustaz. Dari sisi suami berarti tidak berdosa saja ketika Enggak, sudah kalau wajib. bicara apabila dia memberikan kecukupan ya. Iya. Kecukupan. Tapi kan tadi Allah menyebutkan ya sesuai dengan yang kau milikin, jangan bakhil. Karena sifat bakhil ini sifat yang gak baik gitu loh. Nah, Ustaz. Artinya dia punya gaji umpamanya 100 juta, masa kasih istri 5 juta? Enggak kan? Iya, Ustaz. Engkau lihat gitu loh, engkau punya uang berapa gitu loh. Seperti itu. Tapi dari sisi selama kewajiban sudah dilaksanakan, suami sebenarnya nggak dosa gitu loh. Dan istri nggak bisa nuntut juga. Artinya dia menuntut di hadapan Allah. Kecuali tadi sang suami memang tidak memberikan kecukupan. Kepada. Sedangkan dia punya gitu loh. Nah, Ustaz. Kayak gitu. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fiik atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga bisa memberikan manfaat yang banyak bagi kita semua malam hari ini. Barakallahu fikum. Kita akan masuk ke pertanyaan tertulis kembali yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudari Khairun Nisa di Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya ingin bertanya. Saya seorang istri. Suami saya adalah seorang guru yang mengajarkan agama. Beliau dikenal sebagai orang yang baik kepribadiannya di kalangan teman dan kerabat. Tapi beliau sering mengatakan bosan dan ingin menceraikan saya karena bosan. Selama ini saya selalu berusaha patuh dan taat kepada beliau dalam hal baik dan tidak pernah melanggar syariat. Dan saya sekarang sedang hamil anak kelima 6 minggu. Mohon pencerahannya, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Boleh jadi suaminya ingin nikah lagi. Masya Allah. Kalau bicara bosen,
Mungkin terjadi dalam rumah tangga. Ada orang yang bosenan. Nah, Ustaz. Ada orang yang, ya ini penting ya buat kaum laki-laki untuk menundukkan pandangan. Karena kita itu kalau melihat kepada yang dimiliki oleh orang lain, ya kita akhirnya tidak akan menghargai yang kita milikin. Betul, betul. Sampai ada istilah apa? Rumput tetangga Lebih hijau. Ustaz. lebih hijau dari rumput sendiri. Masya Allah. Dan itu Padahal fakta, Ustaz. tetangga juga udah bosan sama istrinya juga gitu loh. Tetangga melihat kita juga lebih hijau berarti. Iya ya Ustaz. Allah kata dia ini Masya Allah gitu kan. Itu terjadi sebenarnya. Jadi cuma masalahnya kan yang tanya bukan suaminya. Yang tanya kan istrinya. Ini kan tanya bagaimana sikap istri. Adapun nasihat anak buat para suami sebelum berbicara. Nasihat buat istri. Buat para suami. Agar engkau terhindar dari fitnah. Jaga pandangan mata ya. Syukur yang ada. Masya Allah. Allah mengatakan wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka wa yahfadzu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Jadi para suami hendaklah berusaha agar yang ada disyukuri. Kemudian bagi para istri yang suaminya bosan sama dia. Suami mengatakan bosan, jenuh sama dia. Maka engkau berusaha untuk memperbaiki servismu. Memperbaiki pelayananmu. Tampil cantik ya. Berusaha untuk ya berpakaian dengan pakaian yang berbeda-beda. Sehingga suami dapat mendapatkan kebahagiaan di rumahnya. Karena Nabi SAW ketika ditanya tentang wanita yang terbaik. Apa kata Nabi SAW? Masya Allah, nama perempuan ini khairun nisa ya? Khairun nisa. Ustaz. Masya Allah, iya. Nabi ketika ditanya, man khairun nisa? Masya Allah. Siapa khairun nisa? Artinya wanita yang terbaik itu kayak apa sih? Kata Nabi SAW, yang pertama itu, idza nadharta ilaiha sarratka. Masya Allah. Yang kalau engkau memandang kepada dia, dia menyejukkan hatimu, menyenangkan. Ini suami kan bosen. Ngelihat istrinya, bosen dia gitu. Ya boleh jadi ada sebab macam-macam ya. Seperti yang tadi disebutkan. Tapi yang jelas kondisi suamimu sekarang kalau ngelihat engkau nggak lagi interest ya, nggak lagi tertarik, momen seperti itu. Maka coba engkau memperbaiki diri. Nah, Mempercantik, apalagi kalau sudah punya anak 5, sekarang lagi hamil anak kelima, seperti itu. Artinya suaminya mau sama istrinya, buktinya sampai hamil lagi. Tapi mungkin dia melihat istrinya jadi nggak kayak dulu lagi ya. Ada kejenuhan. Maka engkau berusaha untuk memperbaiki diri. Nurut, taat, kalau tadi dikatakan tinggal masalah penampilan ya. Bagaimana engkau berpenampilan. Baik. Tapi kalau ternyata tetap Ustaz, ya apa solusi? Solusinya bisa engkau memperkenalkan dia untuk nikah lagi. Karena biasanya kalau bosan nanti berakhir dengan dia menceraikanmu. Sedangkan apa manfaatnya engkau bercerai sama dia? Dia sebagai seorang suami, engkau katakan dia sebagai seorang ustadz ya, yang dikenal baik. Cuma dia tadi mungkin ada sesuatu di hati dia. Dan Allah membolehkan. Sampai Allah berbicara tentang ganti istri. Diperbolehkan karena tujuannya menikah itu menjaga kehormatan diri ya. Allah mengatakan wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin. Ganti istri. Karena memang dia merasa apa ya, anak mau hidup kayak gini. Beban buat dia seperti itu. Kita nggak bicara tentang apa penyebabnya. Tapi yang jelas bagaimana menjaga rumah tangga ini. Boleh ganti. Tapi apa manfaatnya buat istri kalau suaminya menceraikan dia ganti wanita lain. Sedangkan alhamdulillah sebenarnya nggak ada masalah dalam rumah ya. Kau juga lihat suamimu baik-baik ya. Hanya ada masalah dia bosan tadi. Engkau sampaikan kepada dia. Dan insya Allah ini jadi solusi ya. Jadi solusi katakan kepada dia. Kalau engkau memang mau nikah lagi, fadhol bang. Walaupun berat bagi seorang wanita. Tapi demi menyelamatkan rumah tangganya. Karena hidup ini ujian dari Allah Azza wa Jalla. Kita sama-sama mencari keridhaan Allah. Dan seorang wanita juga berusaha untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Walaupun terkadang seorang harus menderita. Berapa banyak kita melihat orang-orang yang dikasih penyakit sama Allah. Dikasih ujian yang berat sama Allah Azza wa Jalla. Maka mungkin itu yang bisa engkau tawarkan kepada suami. Sampaikan kepada dia, engkau jangan menceraikan aku bang, engkau kalau mau menikah tafadhol ya. Sebagaimana terjadi sama Saudah. Saudah ini sudah tua renta istri Nabi SAW.
Akhirnya dia khawatir karena dia memang nggak bisa melayani Nabi SAW karena dia sudah tua renta. Maka agar dia tidak diceraikan, maka dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, malam hariku, yaitu hakku, jatahku itu, aku hadiahkan buat Aisyah. Dia tetap jadi istri Nabi, dia tidak diceraikan, tapi dia juga ada perdamaian yang dia buat. Mungkin kau juga bisa melakukan itu sama suamimu. Kalau dia bosan, semoga kau katakan kepada dia, silahkan kamu nikah lagi. Boleh jadi nanti ketika dia nikah lagi, dia tahu bahwasanya ternyata kau adalah wanita soleha. Ya. Seperti itu. Tidak seperti yang dia bayangkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Kalau memang kondisinya seperti ini, mungkin solusi mengizinkan untuk nikah lagi itu menjadi yang terbaik Ustaz. Iya, secara hukum agama nggak perlu izin suami. Tapi kan suami, apalagi dikatakan dia seorang ustadz, ya dia kan nggak ingin akhirnya dakwah ini jelek gara-gara dia. Ya. Makanya kadang-kala sang suami itu ngomong sama istrinya, udahlah izinkan aku gitu loh. Karena ini ada kaitannya dengan urusan administrasi di pemerintah lagi nanti ya. Jadi sebenarnya suami mau kawin lagi silahkan. Mau kawin 2, 3, 4. Allah yang memperbolehkan itu gitu loh. Tapi ya kondisi dan budaya di negeri kita kan kadang-kadang dianggap tabu kayak gitu ya. Jadi ini juga mungkin istri bisa menjadi apa ya? Menjadi ladang pahala buat dia. Ketika dia menjadi contoh buat wanita yang lainnya. Dia memperbolehkan suaminya ya. Padahal dia tahu suaminya boleh nikah tanpa izin dia. Tapi dia memperbolehkan demi menjaga dakwahnya suami. Dikatakan suaminya baik cuma masalahnya satu kan, masalah bosan tadi itu. Seperti itu. Jadi masalah kayaknya dia kepingin nikah lagi itu yang ada dalam bayang anak. Sudah lebih baik seperti itu dan engkau tetap menjadi istri dia, engkau bisa merawat anak-anak dan semoga rumah tanggamu dijaga sama Allah. Daripada suaminya curi-curi Ustaz ya, karena banyak kasus sekarang Ustaz. Iya, perselingkuhan terjadi. Tapi kalau ini kan suaminya baik Ustaz ya. Ustaz. Jadi untuk melakukan itu mungkin dia jauh gitu loh. Jadi solusinya akhirnya dia menyampaikan itu kepada istrinya gitu loh. Dia bosan ini itu dengan harapan istrinya paham ya, mengerti gitu loh. Mungkin seperti itu. Karena kalau ada yang nggak ngerti. Iya, Ustaz. Ya alhamdulillah mudah-mudahan dengan dia bertanya ini dia bisa mengerti dan semoga rumah tangganya dijaga. Tapi Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah pemirsa, semoga jawaban ini bisa menjadi pengingat juga bagi kita semuanya dan memberikan manfaat yang besar bagi kita. Masya Allah pemirsa, dan para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami undang pemirsa semuanya untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami. Silakan Anda ingin berkonsultasi, menanyakan suatu permasalahan tentang problematika keluarga kepada Ustadz malam hari ini melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Baik, kita akan bacakan kembali pertanyaan tertulis yang telah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudari Fitri di Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanyakan, kalau kita berumah tangga tapi sebelum menikah, sang istri pernah menduakan suami. Di sini posisi Tunggu si sebentar. suami. Nah, Ustadz. Sebelum menikah pernah menduakan suami. Kan dia belum nikah. Mungkin pernah ada hubungan Ustadz sebelum menikah. Iya, Ustadz. artinya dia belum jadi Istri Ustadz. istri. Nah. Gimana menduakan suami yang dia belum jadi istrinya? Artinya sang istri punya masa lalu lah. Nah, Ustadz. Istri punya masa lalu. Punya Oke, siap. masa lalu. Baik. Kemudian posisi si suami duda dengan anak 3. Lalu sebelum menikah dibuat perjanjian agar ini tidak menjadi ungkitan untuk rumah tangga di kemudian hari. Tapi sang suami dari awal pernikahan selalu membahas kesalahan atau aib sang istri. Si istri pun mencoba untuk menenangkan suami setiap harinya karena berumah tangga jadi ribut tiap hari ini ceritanya. Tiap hari Ustaz. Ribut tiap hari di sini dituliskan Allahu Ustaz. Akbar. Nah, Jalan keluarnya bagaimana Ustaz? Allahu Akbar. Naam jemaah. Ini penting ya. Penting buat para suami istri untuk menutup rapat-rapat masa lalu. Nggak perlu diceritakan. Kadang-kadang kan, buka-bukaan supaya enak. Nggak enak. Nggak enak. Apalagi yang diceritakan aib.
dosa, maksiat yang seharusnya ditutupin dan tidak diceritakan kepada siapapun. Ketika dia ceritakan kepada suami dengan harapan kau terima ya, kau akan tahu aku gini, ceritakan macam-macam. Jadi penyakit akhirnya. Baik. Dan tidak harus suami tahu dengan masa lalu. Istri juga harus tahu dengan masa lalu suami. Yang kau harus tahu bagaimana suamimu sekarang, dia seperti apa. Dia orang baik atau tidak. Para sahabat Nabi, dahulunya kebanyakan mereka musyrikin, orang-orang kafir. Bahkan memerangi Islam, ya bagaimana mereka. Ya udah masa lalu. Umar bin Khattab bagaimana ingin membunuh Nabi SAW. Khalid bin Walid, Amr bin As. Itu jagoan-jagoan yang sangat membenci Islam. Ketika mereka bertobat, selesai masa lalunya. Nol. Bahkan dirubah kebaikan. Tapi apa sekarang sikap perempuan ini? Intinya yang perlu dia lakukan, ya kalau selalu diungkit-ungkit sama suami, engkau duduk sama suami. Bang, engkau minta maaf sama dia. Engkau terima aku ketika menikah dengan kekuranganku. Itu sudah berlalu. Dan tidak ada laki-laki yang ada di dadaku kecuali engkau, Bang. Artinya bagaimana seorang istri merayu suaminya, menunjukkan kepada suami kalau dia cinta sama suami. Buktikan bagaimana cinta dia. Karena suami khawatir istrinya masih mikirkan ini itu macam-macam. Maka tugasmu sekarang bagaimana menunjukkan kecintaanmu. Suami marah, kau katakan aku cinta, maka aku minta maaf ya. Terus dia berusaha baik sama suaminya, mudah-mudahan lama-kelamaan itu hilang. Nabi SAW menikahi Sofia dalam kondisi suami Sofia ini dibunuh oleh pasukan umat Islam. Bapaknya Sofia dibunuh. Bagaimana istri ini benci ya. Suaminya ini Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan Nabi SAW agar sang istri menerima? Fama zala ya'tadhiru ilayya. Nabi terus minta maaf sama aku, menyebutkan alasannya gini-gini macam-macam, memberikan penjelasan, terus berusaha. Hatta dhahaba alladhi ini, sampai yang ada di hatiku hilang, sehingga berganti dengan cinta. Semoga dengan engkau terus berusaha, suamimu yang awalnya kebencian ada, keraguan ada di hatinya hilang dan berubah menjadi cinta. Intinya sabar dan terus berusaha merayu suami, minta maaf sama suami dan tunjukkan kepada dia bahwa engkau mencintai dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, syukron Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi penanya. Ada saudari Fitri tadi di Jakarta, Masya Allah. Dan pemirsa, kembali telah terhubung bersama kita malam hari ini. Kali ini ada Ibu Dewi di Pariaman, Masya Allah. Terima kasih telah menunggu Ibu Dewi. Kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu Dewi pertanyaannya. Ya Ustaz. Ini ada 2 pertanyaan boleh Ustaz? Baik, silakan Ibu. Ini yang pertama, saya mau tanya, saya dulu kuliah, skripsinya dibuat sama teman gitu. Saya nggak sanggup bikin sendiri, dibantu teman bikin skripsi. Itu saya sempat kerja di sekolah ngajar. Itu gajinya apakah saya perlu mengganti gaji yang udah saya terima itu, Ustaz? Masya Allah. Saya tidak halal Ustaz memakai ijazah saya yang tidak asli. Saya tidak atas usaha sendiri gitu, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Nah, baik. Selanjutnya Bu Dewi. Yang kedua, ini saya tanya, saya usaha warung kopi, itu modalnya ada dari beberapa orang. Salah satunya tuh memakai uang riba, pinjam ke bank gitu Ustaz dulunya. Sekarang modalnya itu masih ada di kedai. Mau digantikan, mau dikembalikan, orangnya nggak mau gitu. Itu apakah
riba tuh dosanya gimana Ustaz? Cara taubatnya Ustaz? Masya Allah, Masya Allah. Barakallah fiik. Nah, iya subhanallah jamaah. Ini pertanyaan yang perlu direnungkan bersama ya. Seorang muslim harus takut ya. Jangan sampai dia makan haram. Nabi pernah mengatakan alaihi salatu wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u maktasabah. Amin halalin amin haram. Akan datang satu masa di mana orang-orang gak peduli dari mana hasil penghasilan dia dapat dari mana. Halal atau haram. Ini ibu bertanya nih. Dulu dia ketika kuliah, dia bukan bikin ijazah palsu. Cuma ketika nulis skripsi, dituliskan sama orang lain. Artinya dia ketika ujian, semuanya dia kerjakan. Hanya yang berkaitan dengan skripsi. Maka di sini ada unsur penipuan. Taib. Bagaimana ketika dia lulus dengan hal itu? Sekarang ada yang bayar orang ya. Dia menipu, bukan dia yang mengerjakan. Sedangkan dia yang lulus, dia dapat ijazah. Terus bagaimana dengan pekerjaan dia? Dengan ijazah yang dia dapatkan? Para ulama menyebutkan ya, apabila ini orang yang nyontek ketika ujian ya. Seperti tadi dia dibikinkan oleh kawannya. Apabila dia bekerja di sebuah tempat. Dan layak dia bekerja di tempat itu. Artinya dia bekerja dengan baik. Ini urusan ijazah kan kadangkala hanya sekedar apa istilahnya? Formalitas. Formalitas. Kadang-kala kan syaratnya harus Ijazah S1. Seperti itu. Padahal pekerjaannya nggak sesuai dengan ijazah. Umpamanya dia ijazahnya itu S1 pertanian. Tapi kerjaannya di bank. di IT. Di IT kadang-kala. Jadi nggak ada hubungannya gitu loh. Nah, Sehingga ini hubungannya dengan dedikasi dia bekerja, dengan kemampuan dia bekerja, kredibilitas dia bekerja, tidak ada hubungannya sama ijazah. Insya Allah nggak ada masalah. Tapi hendaklah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal atas dosa yang dia kerjakan. Tapi dengan gajinya dia, enggak, anak kerja benar Ustaz. Anak memang mampu melakukan pekerjaan itu. Dan tidak ada hubungan sama ijazah. Nggak ada hubungan sama skripsi juga kayak gitu. Tapi karena dia melakukan ghish, melakukan penipuan, dan Nabi SAW mengatakan, man ghasya falaysa minna. Yang melakukan penipuan bukan dari golongan kami. Maka hendaklah engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, bagaimana dengan usaha tadi yang salah satu kawannya, dia pakai uang riba, dia pinjam, dia masukkan ke sana. Engkau sebenarnya tidak ada hubungan sama banknya. Engkau tidak ada hubungan sama riba dia. Artinya engkau ada modal yang kau kirimkan, ada salah satu modal yang orang itu pinjam sama bank. Ya tugas kita bagaimana membuat dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sampaikan kepada dia, engkau kalau tetap mau lanjut, engkau bertobat sama Allah. Modalmu, kalau engkau nggak mau bertobat, ya engkau tarik gitu loh. Kita nggak mau ada orang yang bermuamalah riba dan duitnya dimasukkan ke sana. Ini dalam rangka ya mengajak dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan pemahaman dan juga jawaban bagi penanya tadi. Ada Ibu Dewi di Pariaman, Masya Allah. Baik pemirsa, kembali telah terhubung bersama kita malam hari ini. Kali ini ada Ibu Hamba Allah di Riau. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, silakan Ibu pertanyaannya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Jazakallah khair. Ini Ustaz terkait dengan seorang ibu yang alhamdulillah memiliki anak yang soleha dan sangat berbakti pada orang tuanya sehingga dapat segala kebutuhan orang tuanya ini yang masih satu tinggal lagi yang perempuan, dan dia anak ini sangat berbakti dengan izin suaminya. Sampai seolah-olah ibu ini saking berbuat baik anaknya kepada dia, ibu ini seolah-olah merasa berhutang budi dengan anaknya itu Ustaz. Dan hanya dapat mendoakan dan mendoakan anaknya itu terus-menerus Ustaz. Akan tetapi sang ibu ini masih merasa kurang untuk mendoakan anaknya. Bagaimana? Jadi harus bagaimana seorang ibu itu harus berbuat baik lagi kepada anak yang soleha ini Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah ya. Lihat nih ibu ya. Masya Allah. Ibu tuh kayak gitu. Betul Ustaz. Dia melihat kebaikan anaknya sekarang. Nah,
dia melupakan kebaikan yang pernah dia bagikan kepada anak. Masya Allah, Masya Allah. Maka ya, kenapa tadi yang sampaikan Abdullah bin Umar mengingatkan anak itu dengan kebaikan ibunya. Nah, Ustaz. Tapi sang ibu ini melupakan sudah. Artinya dia benar-benar tulus melakukan itu. Bukan karena ingin anaknya membalas. Enggak gitu loh. Sampai sang ibu merasa, ya Allah anaknya baik banget. Padahal sebenarnya dia yang baik sama anaknya. Masya Allah. Anaknya jadi baik itu juga karena didikan ibunya. Makanya orang tua itu nggak perlu merasa nggak nyaman ya. Nah, Ustaz. Dengan makan di tempat anaknya, dikasih nafkah sama anaknya. Karena sejatinya al-waladu min sa'il walid. Anak itu hasil orang tuanya. Jadi anakmu bisa seperti ini karena engkau gitu loh. Maka tugas seorang ibu sekarang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Berterima kasih kepada Allah. Dia punya anak yang soleha. Dia dikasih anak yang berbakti. Kalau dikatakan kurang, ya itulah ibu. Sebenarnya kalau anakmu berbuat baik kepadamu, sampai gendong engkau macam-macam, dia dia tidak akan pernah dapat membalas kebaikanmu. Engkau 9 bulan ngandung dia. Engkau melahirkan dia. Engkau nyusuin dia. Engkau yang ngajarin dia ngomong. Engkau yang ngajarin dia jalan kaki. Engkau yang mengajarin dia abata. Engkau yang mengajarin dia membaca. Jadi sebenarnya semua kebaikan anak itu kebaikan orang tuanya. Maka bagi ibu, terus engkau bersyukur kepada Allah ya atas nikmat yang diberikan anak yang soleh ini. Juga berterima kasih kepada dia. Itu membuat dia semakin semangat untuk berbakti kepadamu. Itu gak ada masalah. Jadi yang harus engkau syukuri lebih itu adalah Allah Azza wa Jal yang memberikan anak yang soleh kepadamu. Barakallahu fikum. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga bisa memberikan pemahaman bagi penanya tadi, Ibu hamba Allah di Riau. Barakallahu fiik Ibu. Dan kembali telah terhubung dengan kita semua malam hari ini pemirsa. Penelpon keempat ada Bu Rosmini di Pacitan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Bu Rosmini, kabar nih? Alhamdulillah Ustaz. Anak ketemu sama anaknya Bu Rosmini apa? Iya, Iya. memang betul Ustaz. Ingat anak? Di ND. Oh di ND kemarin. Nah, Masya Allah. Saya anak saya di Maumere tapi Ustaz kan datang ke ND kan? Betul. Iya, Masya Allah. Dia ngomong Ustadz, anaknya Bu Rosmini Ustadz yang biasa telepon sama Ustadz kata dia. Masya Allah, Saya Alhamdulillah. dikirimi gambarnya, Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah. Saya diwakili anak tapi saya senang sekali, Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu diberi kekuatan kesehatan semuanya. Amin. Meningkatkan Amin. ibadah mampu-mampunya. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, gimana Bu Rosmini? Ada yang ingin ditanyakan? Iya begini Ustaz, gimana ya, keponakan saya itu suaminya itu selingkuh Ustaz. Allahu Akbar. Terus sudah ternyata terangkap basah oleh perangkat desa. Terus istrinya itu sebenarnya itu bingung dan ingin berpisah dengannya, tapi anak-anaknya itu semua itu ya sebenarnya baru 2 Ustaz. Tapi semuanya saya sayang ibu, saya sayang ayah, saya sayang ibu, saya sayang ayah, begitu aja sambil menangis. Subhanallah. Anak-anaknya udah gede Bu? Belum, baru kelas 1 sanawiyah, yang satu masih kelas 3 SD. Masya Allah. Nah. Tapi si anak itu pikirannya sudah apa ya? Artinya anak-anak tuh melihat keributan di rumah kayaknya. Iya, memangnya seperti itu. Makanya kalau ibunya mau kemana itu, ibu jangan pergi. Saya sayang ibu, saya sayang ayah. Masya Allah. Begitu aja, makanya saya itu sampai ikut mikir itu bagaimana Ustaz baik. Subhanallah. Suaminya tobat nggak Bu? Sebenarnya kalau katanya itu tobat Ustaz, tapi ternyata itu ketahuan diulangi lagi ternyata. Sampai ketangkap perangkat desa itu? Setelah itu masa masih diulangi lagi? Makanya Ustaz, semua saudara-saudaranya dari si perempuan itu semuanya itu ya cuma mengingatkan, ya cobaanmu itu memang cobaanmu dari Allah, sabarlah. Masya Allah. Tapi yang namanya manusia Ustaz,
Terus bagaimana sebaiknya? Siap, Bu Rosmini. Allah Terima yubarik fiik. kasih jawabannya Barakallahu Ustaz. fiik. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kesabaran, Amin. 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 memberi Barakallahu fiik. perlindungan kemudahan dalam segala hal urusannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Orang-orang beriman itu ya, dalam cinta mereka, dalam kasih sayang mereka, dalam empati mereka seperti satu jasad. Kalau ada yang sakit, semuanya ikut merasakan itu loh. Maka Bu Rosmi ini kan masalahnya sebenarnya bukan masalahnya dia. Masalahnya masalah keponakannya ya. Harapan kita seperti itu jemaah. Apalagi itu keponakan. Melihat rumah tangganya seperti itu. Kalau tadi dikatakan ya, kesian ya anak. Anak itu kalau sudah ngomong, aku sayang bapak, sayang ibu. Biasanya dia itu ngelihat keributan di rumah. Bapak ibunya suka ribut. Apa solusinya? Yang pertama, perlu ada islah. Solusi damai. Soalnya kalau mereka tetap di dalam rumah ini bersama, tapi mereka ribut dan bertikai. Dan hal itu akan berdampak buruk kepada psikologi anak-anaknya. Maka kesian masa depan mereka. Maka perlu turut campur dari pihak luar. Dengan cara apa? Dengan cara duduk sama sang suami, duduk sama istri. Mereka ngelihat, apakah rumah tangga keduanya ini masih bisa dilanjutkan atau nggak bisa? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kata Allah, apabila kalian khawatir pertikaian itu terus berlanjut ya, keributan itu dalam rumah tangga, apa solusinya? Mereka sudah nggak bisa menyelesaikan sendiri. Karena ada yang bisa menyelesaikan, sang suami ngalah atau istri ngalah, mereka saling minta maaf, selesai. Tapi sekarang kan enggak. Pertikaian ini terus. Maka utuslah mediator dari pihak laki-laki dan mediator dari pihak wanita. Mereka berdua kumpul. Boleh jadi sang istri dibawa, sang suami dibawa. Atau boleh jadi mereka memikirkan setelah melihat, memperhatikan, masalahnya udah jelas tadi. Tapi kondisinya sekarang suami tobat atau enggak? Istri mau menerima enggak tobatnya suami? Ini masalahnya. Kalau ternyata dua orang mediator melihat enggak bisa dilanjutkan. Kenapa? Suami belum tobat. Ya sudah, bisa. Tapi mereka lihat enggak, kayaknya alhamdulillah suami berubah dan istri sudah mulai memahami. Dikasih nasihat, istri ini suami sudah berubah. Sehingga nanti kalau mamanya ternyata suami pura-pura tobatnya, ya berpisah. Jadi kalau mereka ingin kebaikan, Allah akan kasih taufik, Allah kasih bimbingan. Jadi mungkin seperti itu Bu Rosmini. Sekarang perlu ada pihak luar dari keluarga laki dan perempuan yang ikut mendamaikan. Tapi tadi boleh jadi mereka nggak mendamaikan, artinya nggak bisa didamaikan, nggak bisa. Apa? Bisa, bisa. Ini kembali kepada tadi mediator nantinya melihat. Jadi urusan anak tadi, anak itu capek. Dia lihat bapaknya marah sama ibunya, ibu marah sama ibunya. Akhirnya kadang-kadang omongan mereka itu, anak-anak kan nggak tahu bapaknya selingkuh. Anak-anak nggak tahu dengan kondisi itu. Tapi yang tahu dia cinta sama bapaknya, dia cinta sama ibunya. Dia nggak ingin mereka berpisah. Apalagi kalau mereka dengar ya orang-orang yang bercerai, akhirnya anak-anak jadi korban ya, seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab, dan didoakan semoga Allah memberikan kesabaran dan memberikan solusi yang terbaik buat saudara-saudara kita yang sedang menghadapi masalah yang pelik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Syukron Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan pemahaman dan jawaban bagi perannya tadi Ibu Rosmini di Pacitan. Baik Ustaz, kita punya waktu kurang lebih 4 menit lagi Ustaz. Ada satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan tertulis yang masuk ke meja redaksi kami ada dari Ibu Ratih di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya mau bertanya. Saya dan suami saya tidur terpisah, berbeda kamar. Walaupun kami tidak ada masalah dan ini bukan keinginan saya.
suami saya yang selalu tidur misah dari saya dan sudah terjadi sejak lama. Apa hukumnya ya Ustaz? Syukron wa jazakumullah khairan. Masya Allah. Nah, ya kalau bicara hukumnya nggak masalah sebenarnya, ya. Nggak masalah. Cuma memang yang perlu ditanyakan karena kita tahu budaya di tempat kita itu biasanya tidurnya bareng bahkan satu kasur ya. Satu kasur. Dulu memang di masa lalu ya, sebelum seperti sekarang di mana kemewahan ada, Nabi alaihissalatu menyebutkan suami punya kasur, istri punya kasur, anak punya kasur, pembantu punya kasur, tamu punya kasur. Jadi kondisinya ternyata nggak selalu mereka satu kasur. Apalagi dulu ya, orang-orang dulu mungkin kasurnya kecil ya. Sehingga istri tidur sama anaknya biasanya kalau lagi disusuin. Makanya ada hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashi." Apabila seorang laki-laki memanggil istrinya ke kasurnya dia. Berarti kan dia di kasurnya dia sebenarnya. Dia punya kasur sendiri gitu. Jadi kalau ternyata nggak ada masalah ya. Cuma istri tadi kalau dipanggil sama suaminya, fulana, ta'al, sini umpamanya. Ya sudah dia datang. Seperti itu. Cuma memang Anda nggak tahu apakah dia sudah punya anak ya. Boleh tadi suami ini termasuk yang aduh anak. Kalau dengar anak-anak nangis apa. Jadi nggak bisa tidur ya. Seperti itu. Kadang-kala ibunya marah-marahin anaknya, anak nggak bisa tidur. Jadi anak akhirnya memilih tidur sendiri. Seperti itu. Tapi sebenarnya nggak ada masalah. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Hanya saja pemandangan itu yang dikhawatirkan akan berdampak kepada anak-anak. Anak-anak mungkin kenapa ya bapak anak kok tidur sendiri. Atau anak nanti, oh berarti suami istri itu kayak gitu ya. Itu mungkin yang dikhawatirkan. Tapi sebenarnya nggak ada masalah. Artinya kalau dikatakan tadi pihak istri mengatakan tidak ada masalah. Jadi nggak dilarang dalam agama gitu ya. Boleh aja seperti itu. Ada juga mungkin yang istrinya nggak tahu. Kalau ternyata dia tidur ngorok. Suami nggak mau nyakitin istri. Dia milih tidur tempat lain. Kan ada memang. Ada laki-laki yang sensitif ya. Dia itu ada suara dikit. Bangun gitu loh. Sedangkan istri yang ngorok tapi dia nggak pernah sadar. Dan suami juga nggak mau membongkar hal itu adalah nggak masalah gitu loh. Dia menerima hal itu tapi dengan cara cari solusi sendiri dia. Seperti itu. Anda rasa berbaik sangka sama suaminya. Dan suami juga berbaik sangka sama istrinya. Semoga rumah tangga dijaga sama Allah. Amin. Hada wallahu a'lam bissawab. Tapi Ustaz, syukron Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah diberikan, ilmu yang telah disampaikan, Masya Allah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Dan juga kami sampaikan kepada pemirsa sekalian, para pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih atas partisipasi pemirsa sekalian malam hari ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dan kami mengajak para pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam dakwah Syiar Islam melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing di Fatwa TV. Barakallahu fikum. Dan juga kami mengingatkan kepada para pemirsa sekalian dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk saksikan terus program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan informasi mengenai Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di www.fatwatv.id dan di www.dewanfatwa.com. Baik pemirsa sekalian dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita malam hari ini, kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri sampai berjumpa kembali pada program live interaktif yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami